Haleluya. Kami sudah siap untuk mendengar pengajaran firman Allah. Tuhan Yesus, urapi kami semua, baik yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan, supaya kami sama-sama mendapat berkat dari Tuhan hari ini, baik berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat-berkat istimewa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengar pengajaran firman Allah dengan hati yang senang sekali. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Tuhan yang diberkati. Selamat berbahagia mendengar pengajaran firman Allah bersama kami. Kita akan belajar hari ini firman Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-22 yang ada terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru halaman nomor 208. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semua. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia suci, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan disebut Petrus. Ayat 22, jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat suci, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Puji Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul yang kita dengar ini, siapakah yang menulis ini? Kitab Kisah Para Rasul. Lukas adalah seorang dokter manusia yang bertobat. Allah menghargai Lukas ini
sebagai penghargaan. Allah memberikan ilham dan kepercayaan untuk menulis 2 buah buku. Ialah buku yang pertama, Injil Lukas, dan yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Cornelius ini memiliki 7 sifat Allah. Pertama, sifat Allah yang ada pada Cornelius ialah beribadah tiap-tiap hari kepada Allah. Tidak pernah absen. Jam-jam ibadahnya itu tetap ia laksanakan pagi, siang, dan malam. Dia beribadah kepada Allah, maka Allah sayang sama dia. Kita sudah dengar tadi, dia atau Cornelius memiliki 7 sifat Allah. Di sini kita lihat hidup suci. Dia hidup suci karena dia tahu, dia percaya orang yang tidak hidup suci tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga, sebab kerajaan surga itu suci. Dia hidup suci. Seorang gembala, pemimpin, harus hidup suci. Lalu dengan kesucian ia mengajar kepada sidang jemaat Tuhan supaya hidup suci. Karena kalau sama-sama hidup suci, maka nanti sama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Kita melihat di sini hidup suci. Ada seorang pemimpin bangsa Israel yang bernama Musa. Musa ini seorang yang bertitel berjabatan nabi. Nabi Musa, dia memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir untuk masuk di negeri Kanaan, negeri yang kaya raya. Di sana limpah susu dan limpah air madu. Musa berkata kepada sidang jemaat di dalam Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 2. Hai orang-orang Israel, bangsa Israel yang saya pimpin, hendaklah kamu hidup suci. Lalu bangsa Israel ini berkata, kami akan hidup suci. Petrus ini pernah bilang, sebab dia menulis suratan Petrus ini, hendaklah kamu suci, hai orang-orang Israel, karena saya tahu dari firman Allah mengajar kalau tidak hidup suci tidak bisa masuk di surga. Harus hidup suci. Memang Petrus ini luar biasa. Petrus ini pernah menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi dia cepat bertobat. Lalu Tuhan pakai dia luar biasa. Anak-anak Tuhan, kalau kita sudah pernah buat salah, buat dosa, cepat bertobat, belum lambat. Sekarang ini, jadi Petrus juga mengajar supaya orang hidup suci, luar biasa. Dan kita melihat lagi seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Dia ganti Musa, namanya Yusak.
Yusak memimpin bangsa Israel. Dia tulis dalam Yusak pasal 24 ayat 15. Hai semua umat Tuhan orang Israel, pada hari ini saya mau memberitahu kamu semua, kepada siapa kamu mau beribadah. Tetapi aku Yusak bersama istriku dan anak-anakku, kami semua mau beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, untungnya besar. Oleh karena itu, saya sebagai gembala, saya tidak mau sendiri dengan keluarga masuk surga. Saya mau semua majelis masuk surga, semua sidang jemaat masuk surga. Maka saya selalu memakai beberapa cara dari Tuhan untuk membawa anak-anak Tuhan ini supaya setia beribadah, senang berdoa, setia membaca firman Allah. Itulah dari saya sebagai gembala. Tuhan bilang di sini, Yusak bilang, saya dengan istri dan anak-anak saya, kami mau beribadah kepada Allah selama kami masih hidup di dunia ini. Ini satu teladan luar biasa. Maka di dalam rumah tangga kita, hei suami-suami, harus menjadi contoh dan berkata bahwa saya sebagai suami, kepala rumah tangga, saya mau setia beribadah kepada Allah. Ajak istri dan anak, lalu semua sehati dan berkata, kami semua mau beribadah kepada Allah. Puji Tuhan. Ini Cornelius ini, dia orang yang tidak sekiker. Dia suka memberi sedekah. Dia suka beramal, suka memberi sedekah kepada orang-orang Kristen maupun orang bukan Kristen. Dia memberi dengan hati yang senang sekali. Dia tidak mengharapkan balasan dari orang itu, sebab ia percaya, Cornelius percaya, dia memberi, maka Tuhan akan memberkati dia dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dia suka memberi sedekah. Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 25. Banyak memberi, banyak menerima. Siapa yang suka memberi, maka dia akan menerima. Banyak memberi, maka banyak menerima. Ayo angkat tangan, siapa yang mau banyak memberi saat ini? Angkat tangan. Tuhan lihat, angkat tangan. Terimalah berkat. Tanganmu yang angkat itu akan dipenuhi dengan berkat-berkat, sehingga engkau bingung mau taruh di mana ini berkat. Percayalah bahwa setelah habis mendengar firman Allah ini, engkau diberkati luar biasa. Haleluya. Banyak memberi, banyak menerima. Haleluya. Kisah Rasul pasal yang 10 ayat 35. Di sana dia berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kalau sekarang ingin mau berkorban untuk sesama, buatlah sekarang. Sebab kalau dia sudah mati, pasti kita menyesal, sebab tidak lagi kita bisa memberi. Dia sudah mati, sudah tutup mata, sudah kaku.
Sekarang ini Tuhan bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Banyak memberi, banyak menerima. Ini adalah firman Allah. Saya percaya sidang jemaat yang berkorban ini hari, korban yang terbaik, terbesar, terbanyak, karena banyak memberi, banyak menerima. Itu adalah janji-janji Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus sudah menjadi contoh. Tuhan Yesus lahir di dunia ini selama 33 tahun setengah. Tuhan Yesus menjadi manusia, selalu memberi, tidak pernah meminta, memberi terus. Dengar, dia lihat orang buta, dia memberi, matanya terbuka, bisa melihat. Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh tidak berjalan, Tuhan beri dia kesembuhan, bisa jalan. Luar biasa. Tuhan Yesus melihat 5.000 orang lapar, maka dia memberi mereka makan sampai kenyang dan ada sisanya. Luar biasa. Sisanya ada 12 bakul. Oh, hamba Tuhan yang layani sungguh-sungguh. Sisa 12 bakul, satu orang satu bakul. Saya melayani dan saya juga percaya nanti anak-anak Tuhan sudah diberkati jasmani, rohani, saya akan menerima satu bakul. Puji Tuhan. Terlihat di sini orang yang mati sekalipun Tuhan beri dia nafas hidup kembali. Dan bukan hanya sampai di situ, terlebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberikan hidupnya seluruhnya, digantung di atas kayu salib, mati untukmu dan untukku. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan kepada kita? Semua yang ada pada kita semua, dari telapak kaki sampai di ujung rambut ini, adalah milik Tuhan. Oleh karena itu persembahkan semuanya ini kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, sehingga kita akan diberkati terus menerus, menjadi orang kaya raya. Mau menjadi orang kaya raya, angkat tangan. Yang mau menjadi orang kaya raya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dari sorga, dari bumi, sehingga engkau menjadi orang keberkatan yang kaya raya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia berikan hidupnya, digantung, disalib, mati untuk mengganti dosa-dosa kita. Seharusnya kita dihukum, tetapi Tuhan Yesus ambil alih itu penghukuman. Lalu kita tidak dihukum, masih hidup sampai sekarang. Tuhan sudah tanggung semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu jangan lagi berbuat dosa. Hiduplah suci, supaya apabila kita tinggalkan dunia ini, kita masuk di surga. Puji Tuhan. Kita lihat di sini, Kornelius tekun berdoa. Dia tetap berdoa, dia bertekun berdoa. Ayub satu hari 3 kali berdoa, satu hari 24 jam.
Daniel itu dia berdoa satu hari 3 kali. Ayub juga berdoa 3 kali. Tapi ini sekarang Daniel, dia berdoa 3 kali dalam sehari. Dia diberkati luar biasa. Haleluya. Karena kuasa doa ada kuasa Allah. Singa yang begitu buas jahat tidak berani sama dia. Tekun berdoa. Anak-anak Tuhan harus suka berdoa, suka membaca firman Allah. Doa ini penting sekali. Baik sehat maupun sakit, tetap berdoa kepada Tuhan. Doa yang naik ke hadapan hadirat Allah dari hati kita yang suci murni, Tuhan pasti menjawab dan memberkati. Haleluya. Di sini kita melihat selain bertekun di dalam doa, ia ini tulus hati luar biasa. Kita melihat di sini dia tulus hati seperti burung merpati. Burung merpati ada punya sifat-sifat. Ada 7 sifat juga dari burung merpati. Pertama, dia kawin hanya sekali. 1 jantan, 1 betina sampai mati. Luar biasa. Lalu burung merpati ini tidak suka berkelahi, saling mengasihi. Yang jantan mengasihi yang betina, yang betina mengasihi yang jantan. Kita suami istri harus saling mengasihi satu sama yang lain dengan kasih Allah, kasih yang murni. Kalau kita suami sayang istri, istri itu senang, otomatis dia mengasihi suaminya. Suami istri yang hidup di dalam kasih Tuhan, maka di dalam rumah tangganya itu ada hadirat Allah. Hadirat Allah ada, kuasa Allah ada, maka rumah itu merupakan surga dunia. Duduk di ruangan tamu enak sekali. Ruangan tamu enak sekali. Masuk di kamar tidur enak, sedap sekali. Masuk di ruangan makan, ada makanan, ada minum, sungguh sedap sekali. Betul, itulah orang-orang di dalam Tuhan. Suami istri yang ada di dalam Tuhan. Tidak usah khawatir dengan situasi dunia yang bergejolak. Di sana ada peperangan, di sini ada gunung agung, di sana ada gunung meletus, di sana ada banjir, di sana ada perampokan, pembunuhan, di sana orang banyak yang sakit, banyak orang yang mati. Kita yang di dalam Tuhan, mati dan hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini banyak orang meninggal dunia. Kita masih hidup. Pertanyaannya, mengapa mereka meninggal dan kita masih hidup? Orang yang meninggal itu karena jadwal hidupnya sudah habis, harus tinggalkan dunia ini. Sedangkan kita yang masih hidup, itu artinya jadwal hidup kita masih ada.
Kita hidup supaya kita menjadi contoh kepada dunia ini. Kalau orang dunia suka marah-marah, kita sopan santun, lemah lembut. Itulah yang harus ada pada kita. Ada perbedaan. Jadi burung merpati itu tulus. Satu pasang, satu jantan, satu betina. Dia tidak cari yang lain. Luar biasa ini burung. Dan ini burung kalau dia terbang ke muka, dia tidak lihat kanan dan kiri, hanya lihat muka sampai di tujuan. Suami-suami harus lihat istri saja, jangan lihat kanan kiri. Istri-istri hanya lihat suami, jangan lihat kanan kiri. Kita melihat di sini, kalau suami hanya lihat istri, istri melihat suami, maka rumah tangga menjadi berbahagia. Jangan banding-banding bahwa 40 tahun lalu saya menikah dengan istri saya kok muda seperti bidadari, kok sekarang baru 40 tahun dia sudah kakek-kakek, nenek-nenek, jelek, tidak ada gigi, rambutnya sudah putih, pakai tongkat. Ya memang, siapa mau dan perempuan yang pakai tongkat tua-tua? Dan 40 tahun lalu wanita mana mau dan laki-laki sudah gigi ompong, pakai kacamata, sudah buta. Itulah Tuhan. Tuhan kasih cocok. Kita lihat sini burung merpati ini. Dia satu-satunya burung yang luar biasa saling mengasihi. Saya pernah memelihara burung-burung ini. Dia sangat sayang. Yang jantan sayang yang betina, yang betina sayang ini jantan. Luar biasa. Dan burung ini luar biasa menjadi contoh buat kita. Tulus seperti merpati. Dia setia dengan istri, setia dengan suami. Kita pun harus setia dengan perkara-perkara yang kecil. Tuhan akan berikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Itu sifat daripada Cornelius. Oh, dia luar biasa. Di sini kita lihat dia tulus hati dan takut akan Allah. Kalau kita tulus hati, jujur kepada suami, jujur kepada istri, jujur kepada Tuhan, oh Tuhan senang. Dan kita punya hidup rumah tangga akan diberkati. Orang lain boleh kekurangan, tapi kita tidak kekurangan. Saya melihat anggota sidang jemaat ini, kurang lebih 3 bulan mereka tidak keluar. Tetapi hari ini lihat mereka putih-putih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan gemuk-gemuk. Wah, saya pikir luar biasa. Mereka gemuk-gemuk dan putih-putih. Saya percaya semua seperti itu. Kami, baik gembala, baik majelis, baik sidang jemaat, semua bertambah putih, semua bertambah gemuk. Jadi hari ini mereka makan firman Allah, minum firman Allah, dan mereka pasti akan menjadi orang rohani yang gemuk. Puji Tuhan, takut akan Allah. Kita harus takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah
tidak gampang berbicara seenaknya, menyakiti hati orang lain, membenci orang lain, menjelekkan nama orang lain. Takut akan Allah, dia tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau menyusahkan orang lain, tetapi dia juga mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Itulah sebabnya kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita menjadi orang yang diberkati, kita juga harus menjadi orang yang memberkati orang lain. Tuhan selalu memberkati kita. Anak-anak Tuhan yang diberkati, dengar baik-baik. Tuhan kita kaya raya. Tidak mungkin kita anak-anaknya jadi orang miskin. Tuhan kita itu kaya raya. Tidak mungkin kita anak-anak Tuhan kekurangan uang, kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan pakaian, kekurangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, dengar baik-baik, takut akan Tuhan. Kita melihat ada seorang pemuda namanya Yusuf. Dia takut akan Tuhan. Di rumah bapaknya itu, Yakub, ia diberkati, diberikan jubah yang berwarna-warna. Luar biasa. Ia di rumahnya istrinya Potifar, dia juga takut akan Tuhan. Lalu dia selalu hidup suci. Di dalam penjara pun dia hidup suci, takut akan Tuhan. Waktu Firaun bermimpi, dia bingung karena orang-orangnya di istana ternyata tidak ada seorang pun bisa menafsirkan arti mimpi itu. Yusuf langsung diambil dan diterangkan mimpi itu. Yusuf tidak kampanye, tetapi dia langsung diangkat menjadi mangkubuwono, penguasa seluruh negeri Mesir. Luar biasa. Oleh karena itu, mari kita hanya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Yusuf punya hidup berkenan kepada Tuhan. Dia tidak perlu kampanye, tidak perlu mengangkat diri menjadi pemimpin, menjadi orang berkuasa. Tetapi Tuhan melihat dia berkenan, diangkat. Luar biasa. Kita semua juga seperti itu. Tuhan akan mengangkat kita. Kalau kita di kantor, Tuhan akan angkat kita menjadi pemimpin. Tetapi Tuhan sudah angkat kita menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kita suami, kepala rumah tangga, pemimpin, harus menjadi berkat bagi istri dan anak-anak, harus menjadi contoh. Di sini kita lihat bukan main Cornelius ini takut akan Tuhan. Dia selalu berdoa, setiap saat dia berdoa. Firman Allah mengajar kita, banyak berdoa, banyak berkat. Banyak berdoa, banyak kesukaan, banyak kesenangan. Banyak berdoa, maka hadirat Allah turun dan kita merasa senang dan berbahagia. Setia dengan perkara kecil-kecil. Anak-anak Tuhan,
Kita harus setia dengan pekerjaan kita yang kecil. Nanti Tuhan berikan pekerjaan yang besar. Kami hamba Tuhan juga setia. Pertama tamat sekolah Alkitab, menjadi pengerja. Luar biasa. Nanti 5 tahun kami akan diangkat menjadi pendeta muda. Lalu kalau setia, maka akan dilantik lagi 5 tahun menjadi pendeta. Luar biasa. Di sini kita melihat kesetiaan ini kita perlu. Dan di sini ayat yang ke-22, Kornelius ini terkenal baik. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati. Seorang perwira itu kalau di Indonesia itu perwira pertama pangkatnya letnan 2, dari letnan 2 naik jadi letnan 1, dari letnan 1 lalu menjadi kapten. Puji Tuhan. Lalu ini perwira, kita tidak tahu Kornelius ini perwira pertama atau perwira menengah atau perwira tinggi. Perwira pertama itu mulai dari letnan 2, letnan 1, kapten. Perwira menengah itu dari prof mayor, lalu letnan kolonel, terus perwira tinggi mulai dari brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal, lalu menjadi jenderal. Itu 4 bintang di testa, 4 bintang di bahu kanan, 4 bintang di bahu kiri, 12 bintang. Tapi kita lihat di sini dia kepala pasukan. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan yang takut akan Tuhan dan yang terkenal baik di antara bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat suci, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya, Petrus ke rumahnya, dan mendengar apa yang kau katakan. Hamba-hamba Tuhan kalau diundang ke satu rumah tangga, jangan bicara dunia ini, bicara mengenai Tuhan yang berkuasa. Kita datang dengan kuasa Allah, karena orang yang mengundang kita itu, dia pertama-tama ingin mendengar pengajaran firman Allah. Dan tentu ada keperluan yang lain-lain. Misalnya doakan dia punya usaha pekerjaan, doakan rumah tangganya, doakan pekerjaannya. Itulah yang harus kita kerjakan. Terkenal baik di kantor, kita harus terkenal sebagai orang yang baik. Di dalam rumah tangga kita harus terkenal sebagai suami yang baik, terkenal sebagai istri yang baik, terkenal sebagai anak yang baik. Di gereja, pendeta harus terkenal sebagai pendeta yang baik, berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang bagus. Dan sidang jemaat juga berpenampilan terkenal baik. Kalau kita terkenal baik, maka itu adalah tanda kita mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan, kita harus permuliakan nama Tuhan. Tuhan juga permuliakan kita. Lalu Tuhan senang, Dia memberkati.
rumah tangga kita, keadaannya bagaimanapun terjadi, kita aman di dalam Tuhan. Kita senang, kita diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini mau menjadi orang yang beribadah kepada Allah, yang terkenal baik dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus lebih dari semua yang ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan sudah mendengar pengajaran firman Allah. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, anak-anak Tuhan yang sudah mendengar pengajaran firman Allah. Hamba mohon dengan hormat, Tuhan buka akal anak-anak Tuhan supaya mendengar firman Allah, mengerti, hidup sesuai dengan pengajaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar pengajaran firman Allah. Sekarang kami akan menerima berkat dari Tuhan, lalu kami akan bawa pulang berkat ini. Anak-anak Tuhan yang dihormati dan yang dikasihi, marilah kita pulang sekarang ke rumah tangga kita dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Marilah kita pulang ke rumah tangga kita sekarang dengan membawa berkat kasih sayang dari Allah Putra. Mari kita pulang ke rumah tangga kita sekarang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Rohul Kudus. Kiranya tinggal tetap menyertai kita semua, mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah yang empunya kerajaan, Tuhan Yesuslah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya.